Semuanya, hari ini kita akan berkunjung ke rumah Bapak Nurjen yang sedang pembuatan kandang kelinci yang diumbar. Waduh, tertarik? Yuk kita lihat selanjutnya. Oke. Cara manggilnya gitu ya, kumpul kumpul kumpul. Ya. Ini daging buat yang punya kali. Kalau itu udah kekenyangan itu kecil. Saya Nur Jain dari cabang Ciherang. Kegiatan sehari-hari salah satunya beternak kelinci. Kelinci pedaging. Ada yang jenis high call, ada NZ New Zealand, ada juga yang dari yang jenis lokal. Ya, konsep yang saya pakai sekarang ini konsep umbaran aja. Assalamualaikum Bang Jen. Waalaikumsalam. Saya mau bawahi dari Jabar 2 nih tentang jeroat mengenai peternakan kelinci. Iya. Kesan dan pesannya gimana Bang Jen tentang kelinci ini supaya beranak pinak? Ya, intinya kelinci ini kalau diberdayakan gitu ya, dibudidayakan, punya potensi ekonomi juga, ya lumayan lah, untuk sampingan selain kita biasa bertani dia. Kalau kelinci ini nanti buat sampingannya aja bisa. Nah, untuk yang lebih efektif memang kalau kelinci itu diumbar. Kalau diumbar kita lebih minimal untuk pengeluaran pakannya, karena pada umumnya peternak kelinci itu gagal karena pengeluaran untuk pakan tuh lebih banyak ketimbang dari pemasukan. Makanya saya punya konsep baru, jadi kita umbar jadi diumbar tapi pakan tetap dikombinasikan dengan pakan pelet atau kita bikin pakan sendiri gitu. Nah, selebihnya yang dimakan yang ada di alam, rumput-rumput yang ada di alam. Pertama lebih hemat, dan keduanya juga kelinci itu akan lebih kuat secara alami, lebih kuat, tidak sering kena penyakit, karena penyakit itu yang sering dialami sama kelinci, penyakit kulit ya, rabies ataupun jamur. Yang kedua itu kembung juga ataupun mentret. Nah, kalau kondisi seperti ini dia lebih alami, lebih kuat secara alami gitu Bang. Iya. Jadi untuk motivasi Jabar 2 Bang Jen, udah gairah peternakan di mana caranya mereka sendiri ada figur dan contoh buat mereka sendiri pengen ternak ke kelinci ini Bang Jen. Iya. Kalau konsep umbaran itu kalau di Jabar 2 itu cocok untuk wilayah Bogor Barat. Karena di tempat tersebut kan masih banyak lahan yang kosong gitu ya, banyak rumput juga banyak. Tapi kalau untuk di Bogor Timur kota itu emang kurang cocok, mereka harus pakai kandang. Nah, kalau ini aja nanti kan potensi atau kita bisa bangun kemitraan sih Bang, jadi kemitraan. Jadi nanti kita yang pengadaan, kita yang punya bibit gitu ya, nanti kita dibeli putus atau sistemnya seperti apa nanti bisa diatur. Nah, tapi kita untuk perawatannya kita kawal. Nanti kalau udah penjualan kita juga yang tampung. Gitu. Nanti penjualannya anakan atau nanti pedaging gitu, atau mungkin bibit gitu. Jadi kalau misalnya gairah tersebut ada ya alhamdulillah, kita tinggal ini aja, tinggal kita kawal aja gitu. Sistemnya sistem mitra ya. Bermitraan lebih efektif lah, lebih bagus. Terus nggak ada yang dirugikan lah kalau kayak gitu. jadi intinya buat kebersamaan ya.
kebersamaan untuk membangun bersama, sama-sama menguntungkan. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, penyakit yang kira-kira yang susah kelinci itu apa tuh yang buat kita Yang biasa apa dihadapi obatin gitu ya. gitu kan? Kelinci pada umumnya itu penyakitnya, pada umumnya aja ya, pada umumnya yang sering kita dapat itu pertama dia skebis dan juga jamur biasanya. Kalau skebis itu kan penyebabnya dari kutu. Kalau jamur itu kan dari kelembaban, jadi tumbuh jamur itu. Nah itu bisa kita atasi. Ada obat yang saya juga udah punya ramuan sendiri sih, alhamdulillah. Namanya apa? Belum ada namanya. Belum ada ya? Karena kita punya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Rahasia itu ya? Enggak rahasia juga sih, tapi kalau dibikin mah ribet, nanti kita ini aja lah gitu ya. Formula sendiri gitu berarti. Iya ada. Jadi untuk penyakit kulit, skebis dan yang guduk gitu, biasa dibilang guduk sama jamur, insya Allah kita bisa atasi itu. Yang keduanya tuh kalau penyakit kembung. Nah ini yang penyakit yang paling mematikan sebenarnya, gitu paling ya. ditakutkan. Karena Kan kebanyakan makan apa? Bisa jadi pola makan karena kekurangan. Kalau seperti orang juga ya, kalau kurang makan kadang masuk angin gitu. Nah, di kelinci juga begitu. Kalau udah kembung susah ngobatinnya. Paling obatnya tuh ya dipotong obatnya. Potong habis makan gitu ya. Dimakan. Karena berat. Kalau di kandang. Nah terus kalau tadi kedua kembung ya. Kalau ketiganya itu mencret. Karena nggak semuanya rumput atau daun-daunan bisa kemakan sama dia, kecerna gitu. Ya. Nah itu kalau di kandang, karena dia kan makan apa yang kita kasih. Tapi kalau di alam dia bisa milih-milih mana yang menurut dia bagus itu dimakan. Kalau kebanyakan juga dia pindah nanti. Nah jadi kalau misalnya di kandang kelebihannya itu, atau maaf di umbaran kelebihannya kita nggak bisa kasih, tapi yang ada aja dimakan, nanti mereka sendiri yang pilih. Jadi lebih kuat gitu. Dia tiga yang kulit tadi skebis ya, atau jamur, apa lagi tadi? Rontok dulu. Iya bisa. Nanti ininya lagi kembung, ketiganya itu mencret. Nah keempatnya biasanya sebut koksi. Koksi itu kotorannya tuh lendir gitu. Iya. Nah itu penyebabnya bakteri di ususnya. Dan banyak lagi sih sebetulnya, bisa nanti kita jelas kalau misalnya ada khusus pelatihan lah atau khusus edukasi gitu. Berarti kalau kita ada orang bertanya, orang datang itu udah siap ya untuk edukasi ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Terus masalah ini Bang, soal mencari bibit nih. Berapa ekor bibit yang diperlukan, pejantan berapa dan betina berapa, biar berkembangnya stabil gitu. Ya kalau untuk pemula sih mungkin lebih bagus satu-satu aja dulu ya buat belajar gitu. Tapi udah kalau untuk skala industri gitu ya, untuk mau dijual atau industrial gitu, itu bagusnya 1:7. 1 pejantan, 7 perempuan. Gitu ya. Jadi nanti bisa secara ekonomis tuh bisa dihitung-hitung pemasukan per bulannya berapa, ininya berapa gitu. Nah, itu nanti ada lebih spesifik lah gitu. Spesifik ininya, perhitungannya. Terus mau tanya ini lagi Bang, soal pakan ya. Pakan sehari sistemnya kayak gimana Bang? Apa ditakar, apa secara natural gitu dilepas? Iya. Kalau di kandang itu lumayan banyak iniannya, serapan dia punya pakan gitu ya. Jadi 1 ekor yang dewasa gini sehari itu 70 gram. Jadi bisa dibandingin, bisa dibayangkan gitu ya. Kalau misalnya perhitungannya kurang gitu. Kalau dia kurang, kalau kita cari ke bibit ya, kalau kita cari ke bobot itu harus bisa 70 sampai 100 gram perbandingannya per ya. hari. Makanya dalam waktu berapa bulan itu harus kita potong gitu. Kalau misalnya lebih dari itu ya kita costnya lebih tinggi lagi. Gitu aja. Baiklah Bang, terima kasih ya. Saya udah banyak pengalaman baru, bisa bertanya dan edukasi tentang kelinci. Semoga Jabar 2 bisa meniru peternakan kelinci secara diumbar. Dan terima kasih banyak Bang. Oke. Terima kasih banyak juga. Amin. Jabar 2 yes. Ini kebetulan ada kunjungan Pak Mubalik Maulana Dian datang berkunjung melihat situasi kandang kelinci yang ada di Kampung Cimoworan, Desa Sekawening.
soal kelinci, Pak? Jos. Main Jos boleh. Ini sudah melahirkan dari indukan berapa? Dua. Ini indukannya. Turunnya. Ini juga. Pokoknya Jabar 2 banyak potensi. Ayo, maju Jabar 2.